Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davina Humaira dari kelas 86. Guru pembimbing yaitu Ibu Rahayu Sri Agumi SPD. Bab 4. Computational Thinking untuk persoalan komputasi. A. Berpikir komputasional. Pemikiran komputasional adalah cara pemecahan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. Pemikiran komputasional pertama kali digunakan oleh Seymour Aubrey Pepper, seorang pengajar atau peneliti atau ilmuwan di Massachusetts Institute of Technology atau MIT pada tahun 1980. Dipopulerkan kembali pada tahun 2006 oleh Janet Mariewing, seorang ilmuwan dari Columbia University. Menurut Janet, berpikir komputasional adalah proses berpikir yang terlibat dalam merumuskan masalah dan solusinya, sehingga solusi diwakili dalam bentuk yang dapat secara efektif dilakukan oleh agen pengelola informasi. 1. Pemikiran komputasional. Pemikiran komputasional adalah suatu proses pemikiran yang melibatkan menemukan suatu masalah dan mengekspresikan solusinya seperti cara berpikir layaknya komputer yang bisa menyelesaikan secara efektif. Pemikiran komputasional adalah sebuah proses berulang yang terbagi menjadi 3 tahapan sebagai berikut. A. Formulasi masalah atau abstraksi. B. Mengekspresikan solusi atau otomatisasi. C. Mengeksekusi solusi dan mengevaluasi atau analisis. 2. Teknik pemikiran komputasial. Computational thinking atau CT adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. CT memang memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer, namun CT juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan. Istilah CT pertama kali diperkenalkan oleh Seymour Pepper pada tahun 1980 dan 1996. Di tahun 2014, pemerintah Inggris memasukkan materi pemrograman ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah. Tujuannya bukan untuk mencetak pekerja software programmer secara masif, tetapi untuk mengenalkan computational thinking sejak dini kepada siswa. 3. Karakteristik computational thinking. Computational thinking memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. A. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. B. Mampu mengorganisasikan dan menganalisis data. C. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. D. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. E. Mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. F. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. 4. Metode computational thinking. Computational thinking memiliki beberapa metode sebagai berikut. A. Dekomposisi atau decomposition. B. Pengenalan pola atau pattern recognition. C. Abstraksi atau abstraction. D. Algoritma atau algoritma. 5. Keuntungan computational thinking. Berikut keuntungan computational thinking dalam menyelesaikan persoalan. A. Percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan sulit. B. Toleransi terhadap ambiguitas.
C. Mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended. D. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. B. Pemetaan permasalahan dan solusi dengan komputasi. Beberapa langkah mendasar yang dapat menjadi panduan untuk menyelesaikan masalah sebagai berikut. 1. Mengevaluasi masalah. 2. Mengelola masalah. 3. Pengambilan keputusan. 4. Menyelesaikan masalah. 5. Meneliti hasilnya. 6. Contoh computational thinking. C. Hubungan antara algoritma dengan pemikiran komputasi. Algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah atau untuk mencapai tujuan tertentu. Computational thinking atau CT atau berpikir komputasi adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam teks saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Bye-bye.